jumlah pulau di Indonesia ini kalau menurut data dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 itu tercatat sebanyak kurang lebih 17.504 pulau. Dan beberapa wilayah kepulauan tersebut dari angka 17.504 tadi, terutama wilayah terpencil, ini kurang mendapat pelayanan kesehatan. Kurangnya pelayanan kesehatan ini salah satunya ini disebabkan oleh tadi seperti yang Mas Ilham katakan ini distribusi keberadaan tenaga kesehatan yang yang jarang menjangkau wilayah terpencil dan sulitnya akses ke wilayah tersebut. Ini yang menyebabkan ketimpangan di dalam hal baik dalam hal pembangunan, arus informasi, kemudian teknologi, pendidikan dengan wilayah lain, termasuk di dalam hal kesehatan tadi. Jadi kalau mengingat salah satu pidato Presiden Joko Widodo itu juga telah mengatakan itu pelayanan kesehatan itu harus dipastikan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di pelosok tanah air, termasuk rakyat-rakyat yang berada di kepulauan. Nah, ini catatannya. Jadi pelayanan kesehatan itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di kepulauan. Ini pidato dari Presiden Joko Widodo. Namun pada kenyataannya, Mas Ilham, para sahabat dalam dapur, yang terlihat di lapangan itu tidak demikian. Ini memang cukup kondisi yang ada. Mereka masyarakat di kepulauan ini sedikit kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi saya teringat 2 hari yang lalu kalau tidak salah, ini dari berita online di Jawa Timur. Itu saya membaca seorang ibu hamil meninggal di atas kapal saat dirunjuk dari puskesmas yang ada di kepulauan menuju ke rumah sakit RSUD Sumeneb untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Namun sayangnya sebelum sampai tujuan ibu meninggal. Dan sedihnya lagi ini kejadian ini bukan pertama kali dan bukan merupakan hal baru. Artinya ibu hamil yang meninggal di kapal tersebut ini bukan merupakan barang baru seperti itu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita bersama, dan Universitas Erlangga khususnya ini mendapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut. Kalau kita ingat lagi di Undang-Undang 1945 itu telah memberikan amanat itu sebenarnya kepada negara seperti pada pasal 28H ayat 1 di Undang-Undang Dasar, bahwa orang itu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang layak, kemudian mendapat lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini baru kondisi kesehatan di masyarakat Kepulauan Jawa Timur. Nah, pada saat itu kami ditugaskan di Kepulauan Sapeken namanya, Mas Ilham, sahabat Alam Dapur. Jadi kondisinya memang kondisi yang kita lihat langsung itu, terutama untuk kesehatan, ini memang menjadi catatan kita bersama. Cukup banyak, ada sekitar 20 tim relawan yang dikirim dari Universitas Erlangga, kemudian ada kegiatan dari Community Development untuk kegiatan Pengmas. Itu yang 25 tim relawan ini terdiri dari dokter umum, kemudian ada dokter spesialis, kemudian ada apoteker, bidan, kemudian ada perawat. Dan dari beberapa hari itu kegiatan yang dilakukan itu sekitar kurang lebih sekitar 104 pasien yang ditangani. Itu untuk poli bedah saja, di mana ada 45 pasien operasi. Jadi cukup banyak sebenarnya yang kita lakukan. Itu hanya beberapa hari saja. Jadi kita membayangkan bagaimana kondisi ini terjadi di kepulauan yang lain. Jadi memang cukup miris, Mas Bang. Jadi ini PR bersama sebenarnya, bukan hanya Anda, tapi ini PR kita bersama sesuai dengan amanat undang-undang tadi,
bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Jadi kegiatan misi kemanusiaan ini sebenarnya dilaksanakan sejak dari tanggal 10, sebenarnya udah lama Mas Bang, sahabat tanggal forum. Jadi sejak tahun 2017 ini sampai sekarang ini masih konsisten untuk STKA itu melaksanakan kegiatan misi kemanusiaan ini. Namun untuk yang di kami itu dilaksanakan tanggal 10 Mei sampai 7 Juli 2022 seperti itu. Dan dari sekolah pasca sarjana kegiatannya itu dari tanggal 20 sampai 25 Juni di Pulau Sapekan. Kenapa Pulau Sapekan? Bukan Pulau Sapekan saja Mas Ilham. Jadi hampir di seluruh kepulauan Sumeneb itu kita jelajahi. Tetapi untuk yang sekolah pasca sarjana itu khusus untuk di Sapekan saja. Jadi yang kita angkat waktu itu temanya adalah membangun sistem mitigasi bencana di masyarakat kepulauan seperti itu. Jadi di sini perlu pemahaman konsep bersama mengenai bencana sebenarnya. Jadi bencana itu bukan hanya bencana alam, tetapi bencana non alam seperti kesehatan, kemudian bencana sampah juga itu termasuk bencana sebenarnya. Jadi kesehatan ini juga sebenarnya sudah masuk sebagai bencana seperti itu. Jadi kenapa Pulau Sapekan memang kita lihat waktu itu kondisi Pulau Sapekan ini posisinya jauh dari sisi keluar lah, dari Jawa Timur seperti itu. Kemudian penduduknya cukup padat seperti itu. Jadi kenapa kita memilih Sapekan? Tetapi bukan hanya Sapekan saja. Jadi kita bagi tugas waktu itu. Jadi untuk masing-masing fakultas itu ada di Pulau Ras, kemudian Pagurungan kecil, Pagurungan besar seperti itu. Jadi di seluruh kepulauan Sumeneb. Pada saat kita melakukan audiensi dengan beberapa warga yang ada di kepulauan Sapekan pada waktu itu Mas Ilham. Jadi kita mendengar dulu permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Jadi salah satu permasalahan yang mereka utarakan pada waktu itu adalah mengenai pengelolaan sampah. Nah, memang kita lihat di Kepulauan Sapekan itu Mas Ilham, kondisi sampah ini memang cukup mengerikan sekali. Jadi ini Pak Camat Sapekan juga cukup prihatin sebenarnya. Jadi masyarakat di Kepulauan Sapekan itu membuang sampah itu di laut. Jadi hampir daratan yang di pinggir laut itu menjadi naik seperti itu. Jadi ketika pasang itu naik ke rumah warga seperti itu. Jadi permasalahan sampah ini memang cukup menjadi perhatian kita waktu itu Mas Ilham. Jadi dan kebetulan dari pihak ini kebetulan waktu itu Community Development untuk pengemasnya, jadi ada dua di sekolah dengan fakultas SD Sains dan Teknologi. Jadi untuk FST ini program yang ditawarkan pada waktu itu adalah pengelolaan sampah seperti itu. Nah, ketika waktu itu PIC dari FST itu mengetahui kalau saya itu salah satu konsultan dulu Mas Ilham, jadi konsultan untuk BSF, jadi Black Soldier Fly. Jadi pengelolaan bagaimana mengelola sampah itu menjadi bernilai ekonomi seperti itu. Nah, kita lihat di Kepulauan Sapekan ini memang permasalahan sampah ini kita coba bagaimana itu dapat bernilai ekonomi seperti itu. Namun memang permasalahannya tidak sesederhana itu Mas Ilham. Jadi di masalah regulasi yang dari Pemdes itu masih belum clear waktu itu. Jadi memang kita minta waktu itu bagaimana pengelolaan sampah ini dapat dilakukan terorganisir seperti itu. Jadi dilakukan oleh pemerintah desanya seperti itu. Jadi benar-benar dapat dimanfaatkan seperti itu Mas Ilham. Jadi target pertama kali yang akan kita ini adalah regulasi yang terkait masalah pengelolaan sampahnya dulu. Jadi bagaimana regulasi untuk pengelolaan sampah tadi supaya bisa BSF. Dan untuk BSF ini tidak
cukup butuh waktu yang lama karena terkait masalah SDM-nya juga, kemudian terkait masalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti itu. Nanti akan timbul masalah juga di situ. Timbul masalahnya apa? Yaitu limbahnya nanti, limbah sampahnya dari pengelolaan maggot itu kita akan buang kemana seperti itu. Karena kita lihat Kepulauan Sepekan itu cukup kecil Mas Ilham. Kalau kurang lebih itu sekitar 0,6 km persegi luasnya. Jadi memang dan itu padat. Dan memang jadi akan dilakukan produksi maggot di situ memang agak kesulitan terkait masalah tempat, kemudian SDM yang akan mengelola seperti itu. Jadi kita berikan edukasi karena waktu itu FST juga memberikan satu alat pencacah sampah. Jadi tapi untuk yang sampah-sampah yang sulit yang terulang seperti itu, jadi kayak sampah plastik seperti itu. Jadi kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini kalau dibiarkan ini bisa Kepulauan Sepekan akan habis kemasukan air seperti itu, dan bukan kita menakuti. Jadi waktu itu kita juga memberikan edukasi analisis risiko bencana. Jadi potensi bencana yang akan terjadi di Kepulauan Sepekan ini kita uraikan. Jadi salah satunya adalah bencana sampah ini seperti itu Mas Ilham. Jadi kita berikan edukasi seperti itu. Dan masyarakat, terutama dari pihak kecamatan dan pemerintah desa itu sangat welcome sekali dengan program yang kita tawarkan waktu itu, yaitu alat pencacah ini. Dan salah satu ini untuk maggot tadi, punya permasalahan tadi Mas Ilham. Untuk permasalahan lokasi, kemudian SDM itu memang tidak butuh waktu lah seperti itu. Sedangkan kita dibatasi waktu kegiatannya waktu itu. RSTKA ini memang merupakan ide para ikatan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi pada awalnya memang hanya pelaksanaannya berorientasi pada pelayanan kesehatan pada masyarakat di kepulauan terpencil, terluar dan tertinggal gitu ya, karena memang akses pelayanan kesehatan pada kepulauan ini masih jauh di bawah standar gitu, karena memang dari rencana strategi Kementerian Kesehatan itu adalah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal pada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi RSTKA ini memang fokus pelayanan kesehatannya itu pada area spesialistik gitu. Jadi bukan pelayanan kesehatan dasar, karena memang pelayanan kesehatan dasar atau fasilitas pelayanan kesehatan primer itu sudah merupakan program pemerintah untuk di tingkat puskesmas, tingkat klinik pratama gitu. Jadi untuk RSTKA ini lebih berfokus pada pelayanan kesehatan spesialistik, karena memang untuk akses pelayanan kesehatan rujukan ke rumah sakit rujukan itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan SDM yang memang kompeten dalam area spesialistik gitu. Dari visi RSTKA sendiri itu adalah cinta dan rendah hati ya. Jadi dari rasa cinta kasih inilah sebagai bentuk UNER ya untuk menyelamatkan anak bangsa. Ya, jadi sebenarnya tadi oleh Pak Dr. Hijrah ya, jadi RSTKA ini sudah berlayar ke puluhan pulau ya yang terdapat di Indonesia. Jadi tidak hanya di Kepulauan Madura. Jadi ada schedule atau agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh RSTKA untuk menjelajahi, mengarungi samudera dalam memberikan pelayanan kesehatan spesialistik yang bermutu dan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi target yang yang dilakukan oleh RSTKA ini sebenarnya tidak hanya pelayanan kesehatan, tetapi RSTKA melibatkan berbagai unsur atau berbagai pihak yang ada di Universitas Airlangga
dalam bentuk community development. Jadi masing-masing fakultas ini memberikan pelayanan sesuai dengan masalah yang terdapat pada kepulauan. Jadi misalnya kemarin kita di Sapeken yang kurang lebih 1 minggu, itu selain memberikan pelayanan kesehatan spesialistik, kita juga melakukan atau memberi edukasi, melatih, melakukan simulasi terhadap masyarakat kepulauan tentang mitigasi kebencanaan. Karena memang di kepulauan ini resiko tinggi terpapar terjadinya bencana. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan tata laksana atau identifikasi mulai dari pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Karena memang orientasi saat ini baik orientasi masyarakat yang ada di kepulauan itu hanya menitik beratkan pada aspek pasca kebencanaan saja, ya. Nah, aspek sebelum maupun saat bencana itu memang tidak begitu dipahami, sehingga nanti harapannya saat pasca bencana tidak mengakibatkan dampak yang luar biasa dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan gitu. Selain mitigasi bencana, community development itu juga memberikan edukasi atau menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat kepulauan tentang masalah-masalah kesehatan, misalnya stunting, ya, misalnya bagaimana cara pengelolaan sampah, sehingga kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik juga akan menimbulkan atau berdampak pada terjadinya bencana, begitu. Jadi sesuai dengan potensi, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seluruh fakultas yang ada di UNER bergabung menjadi satu dengan RSTKA untuk memberikan pelayanan pada masyarakat kepulauan, sehingga harapannya nanti seluruh rakyat Indonesia akan merasakan pelayanan kesehatan, merasakan edukasi, merasakan bimbingan dari para pakar-pakar, sehingga harapannya terjadi standarisasi di seluruh Indonesia. Akibat pandemi ini memiliki dampak yang luar biasa. Ya, selain pada aspek kesehatan, impact atau dampak yang terjadi akibat COVID-19 itu juga pada sisi ekonomi maupun sosial, gitu ya. Jadi dari sisi kesehatan jelas. Ya, jadi dari penularan COVID yang begitu masif, ya, sampai menimbulkan kematian yang luar biasa, ya, otomatis dengan angka kesakitan yang tinggi ini akan terjadi penurunan produktivitas dari sumber daya manusia, ya. Dengan penurunan SDM ini, maka dari sisi perekonomian juga akan terpuruk, gitu. Sedangkan dari sisi sosial, ya, banyak masyarakat mengalami penurunan aktivitas, mobilitasnya terganggu karena efek kebijakan pemerintah seperti PPKM, ya, sehingga dengan mobilisasi menurun, maka dari sisi perekonomian juga akan terdampak, gitu. Selain itu dari sisi sosial akan terjadi peningkatan kemiskinan akibat pemutusan hubungan kerja, karena memang banyak pabrik-pabrik yang tidak bisa beraktivitas atau mengalami penurunan produktivitas, gitu ya. Dari sisi ekonomi sendiri otomatis akan terjadi penurunan aktivitas dunia usaha dan industri, sehingga dengan penurunan itu maka kembali lagi terjadi peningkatan hubungan pemutusan hubungan kerja, dan pendapatan masyarakat juga akan menurun, ya, baik dari sektor usaha yang lain, begitu ya. Nah, kalau kita bicara apa yang perlu didahulukan, apakah dari sisi kesehatan atau ekonomi. Jadi kalau bisa itu kita berjalan bersinergi secara simultan, begitu. Ya, jadi kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oh, kesehatan yang perlu diprioritaskan. Ya, memang kemarin hampir saat pandemi COVID yang puncak-puncaknya itu, karena memang sekarang sudah mulai mengalami penurunan secara grafik, ya, tapi memang kasusnya masih ada, bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan, gitu, yang varian baru, ya. Memang hampir 80% untuk
penganggaran APBN itu difokuskan pada aspek kesehatan gitu, sehingga nanti yang sisi lain atau aspek yang lain itu dikesampingkan begitu ya. Baik. Jadi karena memang untuk pengobatan ini membutuhkan dana yang luar biasa gitu. Jadi memang kemarin saat-saat pandemi itu memang hampir 80% anggaran pemerintah itu lebih difokuskan pada pelayanan kesehatan untuk penanganan COVID-19. Dari identifikasi kami kemarin di Kepulauan Sapeken itu sebenarnya Sapeken ini memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan ke sisi ekonomi. Jadi salah satu contoh adalah sampah tadi ya. Jadi kita mendorong masyarakat itu untuk memiliki inovasi dalam pengelolaan sampah. Jadi sampah yang bernilai ekonomi tinggi atau sampah menjadi berkah gitu ya. Salah satu contohnya misalnya sampah plastik. Kemarin kita bersinergi dengan FST ya melakukan edukasi dan demonstrasi tentang pengelolaan sampah. Tapi sampah yang anorganik dalam hal ini adalah sampah plastik. Jadi sampah plastik ini bisa disulap atau diinovasi ya. Salah satu contohnya misalnya pembuatan paving, Mas. Jadi paving ini bisa dari bahan baku plastik gitu. Ya, jadi kemarin bahkan di sana sudah ada ini anak-anak SD itu yang berinovasi membuat paving dari bahan baku plastik. Ya, jadi plastik dengan semen aja. Jadi kekuatannya itu sudah luar biasa. Tinggal melakukan uji laboratorium begitu. Sehingga hal-hal seperti itu yang perlu dikembangkan. Ya, misalnya sampah organik menjadi BSF. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di Pulau Sapeken. Itu salah satu. Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Ayu tadi, bahwa masyarakat yang tinggal di kepulauan itu tidak selamanya seperti yang kita pandang bahwa mereka itu adalah masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang miskin, masyarakat yang intinya banyak yang tertinggal baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya. Tidak seperti itu. Bahkan ada potensi mereka ini memiliki tingkat ekonomi yang tinggi daripada kita yang tinggal di Pulau Jawa. Nah, ini kalau bicara kepulauan, kita juga tinggal di Pulau Jawa. Yang membedakan kan hanya luas pulaunya, luas daratannya. Nah, yang menjadi masalah di masyarakat kepulauan-kepulauan kecil ini adalah akses menuju layanan kesehatan. Jadi di sana memang ada akses ke layanan kesehatan itu, tapi hanya sebatas puskesmas. Nah, satu puskesmas di satu daerah, terutama di Kepulauan Sapeken yang kemarin kami datangi, jadi di sana itu satu kecamatan terdiri dari 11 desa. Dan di 11 desa ini ada yang satu desa ini terdiri dari 2-3 pulau. Nah, dari desa Sapeken ini sendiri juga ada satu pulau yang masuk desa Sapeken, tapi pulau ini hanya berpenghuni dari 35 kakak. Jadi di situ mungkin yang aktif hanya sekitar 15 kakak, karena sisanya mereka ini merantau ke luar negeri atau ke pulau-pulau yang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti itu. Jadi kalau secara ekonomi mereka justru sebagai lahan untuk keluar masuk, bongkar muat perdagangan. Jadi bisa dikatakan mereka tidak tertinggal. Tetapi yang menjadi masalah adalah akses ke layanan kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Hijrah tadi, bahwasanya kemarin sempat kejadian bahwa di situ itu ada kejadian ibu hamil yang harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai, tetapi karena akses perjalanan dari kepulauan menuju ke pulau yang lebih memadai kapasitas kesehatannya itu membutuhkan waktu sekitar 17 jam, itu yang membuat ibu itu tidak terselamatkan dan meninggal di kapal. Ini yang perlu menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun kita di dunia pendidikan juga. Dan pengalaman kami sendiri pun ketika berangkat kemarin, kami juga sempat karena gelombang tinggi, akhirnya kami pulang lebih awal.
Dan itu perjalanan yang harusnya normalnya maksimal 15 jam, kami 17 jam berada di atas kapal. Dan itu bayangkan kalau kondisi pasien darurat, mereka tidak ada salah satu inisiatif dari Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga ini kan ya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, layanan kesehatan yang ada di masyarakat kepulauan itu. Bayangkan jika tidak ada res TKA, maka orang-orang ini dalam keadaan darurat apakah harus melewati belasan jam itu untuk menuju rumah sakit yang lebih memadai. Kalau memang kita berbicara teori, kadang kalau kita terjun ke masyarakat itu akan dikembalikan. Itu kan teorinya Mbak, realitanya seperti ini. Seperti yang disampaikan Dr. Ayu tadi bahwa memang potensi laut itu kan kandungannya sangat bagus. Nah, tapi ketika kemarin kita berada di Pulau Sapak kan kita menjelaskan terkait itu, ada juga masyarakatnya kritis-kritis. Mbak, anak saya itu loh alergi protein ikan. Nah, gimana kita mau memanfaatkan ikan kalau dianya alergi ikan? Sedangkan di sini ayam mahal, aksesnya pun di sana tidak ada peternakan ayam. Jadi untuk mendatangkan ayam itu melalui proses yang lama juga kan, Mas. Begitu juga dengan sayur-sayuran memang sangat minim ya, tidak seperti di sini. Nah, itu pun yang dialami oleh beberapa teman-teman relawan yang ada di sana. Ini sedikit cerita unik yang membekas juga. Ya seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi di awal. Apakah kira-kira kalau di sana itu ada penyakit yang mungkin mereka kebal tapi kita tidak kebal? Nah, itu yang terjadi kemarin di sana. Jadi selama kita datang itu kami selalu makan ikan dan ikan. Sekalinya kami mendapat ayam, hampir sekitar 6 orang itu keracunan malam harinya. Jadi itu sebuah cerita unik ya yang membekas selama kami menjadi relawan di sana, volunteer ya. Kemudian di sana juga kami sempat berpikir apakah dari makanan jajan atau apa. Nah, ternyata setelah ditelisik, teman-teman ternyata kebanyakan makanan sama yang dikonsumsi adalah makanan pada malam hari itu, yaitu ayam. Jadi ada kemungkinan mungkin bagi mereka karena proses pengolahan ayam ini yang sudah lama ya Mas ya, di sana menjadi biasa saja. Tapi ketika terpapar oleh teman-teman yang ada di sini yang tidak terbiasa, itu menjadi sebuah masalah dan mereka banyak yang mengalami diare dan juga muntah begitu. Dan bukan hanya kesehatannya juga sih Mas Ilham ya. Begitu juga ketika kita menyampaikan tentang pendidikan bencana pun mereka juga kritis-kritis ketika kita sampaikan secara teori bahwa ketika terjadi tsunami maka jarak paling aman itu adalah 20 meter ketinggian dari laut. Nah, sedangkan di sana tidak ada ketinggian. Kalau mereka lari dengan yang disampaikan oleh Dr. Hijrah tadi ya, luasnya mereka hanya sekitar 1,6 km. Lari ke sana laut, lari ke timur, barat, utara, selatan, ketemunya laut. Kalau tsunami-nya 20 meter, habis mereka di sana. Jadi apa yang harus dilakukan mereka itu juga yang menjadi fokus perhatian kita lagi. Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga setiap tahunnya atau setiap periode yang mereka miliki, mereka itu akan bergerak dari pulau ke pulau. Nah, untuk wilayah khusus kepulauan-kepulauan ini biasanya RSTKA akan bersandar di salah satu dermaga yang cukup besar. Karena kan kalau dermaganya itu kecil, terutama airnya itu tidak tinggi ya kan, ada kedalaman tertentu, itu juga nanti bisa berpotensi kapalnya ini akan terdampar begitu. Jadi harus ada ketentuan dermaga yang bisa dilewati oleh Rumah Sakit Ksatria Airlangga ini. Nah, kalau di wilayah kepulauan-kepulauan ini kan terutama yang pulau-pulau kecil ya. Ini Rumah Sakit Terapung itu dia sandar di salah satu dermaga yang cukup besar. Nah, nanti masyarakat dari pulau-pulau tertentu yang kecil-kecil itu akan diangkut oleh, kebetulan di Sapeken itu ada kapal siaga desa. Nah, jadi di kapal siaga desa ini yang akan membawa masyarakat di kepulauan yang lebih kecil itu menuju dermaga utama untuk mendapatkan akses ke rumah sakit terapung itu. Kalau dari masyarakatnya, mungkin karena mereka ini, kalau saya menyimpulkan ya Mas Ilham ya, di sana di Sapeken itu ibaratnya Singapura versi desa. Karena di situ memang perdagangan, kegiatan ekonomi masyarakat itu sudah sangat baik. Hanya saja akses menuju layanan kesehatannya yang memang harus membutuhkan waktu yang cukup panjang itu. Nah, kalau terkait dengan kepercayaan pengobatan tradisional itu setiap daerah kan memiliki kepercayaan tertentu. Nah, tapi di sana kalau terkait antenatal care atau perawatan kehamilan
ya karena dia jauh dari fasilitas kesehatan, tapi mereka juga tetap percaya dengan kesehatan, dengan petugas medis. Mereka juga mau mengikuti itu. Jadi pikiran mereka menurut saya sudah terbuka. Walaupun memang ada kearifan lokal yang masih tetap dipercaya di situ. Jadi di sana kalau berdasarkan kegiatan kami di sana, mereka lebih mengarah ke tingkat keagamaannya yang lebih bagus. Karena di sana juga pondok pesantren itu sangat banyak. Sekolah-sekolah juga sangat banyak di situ. Walaupun lingkupnya kecil ya Mas, hanya 1,6 km, tapi di situ sekolah SD saja ada sampai SDN 5. Dan itu juga ada sampai tingkat SMA dan ada 3 pondok pesantren. Jadi untuk edukasi pendidikan di sana insya Allah sudah memadai. Jadi kita di Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga itu adalah bagian dari tim ekspedisi. Jadi kemarin itu kebetulan RSTKA ini adalah kapal kesehatan gitu ya, yang dibangun oleh alumni kedokteran. Nah, menggunakan nama Universitas Airlangga di bagian Ksatria Airlangga ini. Nah, setiap tahunnya RSTKA ini akan bekerja sama dengan UNER, dengan fakultas-fakultas untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah-wilayah terutama kepulauan yang terpencil, yang akses kesehatannya itu jauh. Nah, kalau program kedepannya seperti apa? Kami sebagai volunteer, bukan bagian langsung dari RSTKA, ya kami tentunya berharap dengan memantau terus kegiatan RSTKA ini kami juga bisa kembali terlibat di situ. Jadi sebenarnya waktu pertama kali saya dengar nama RSTKA, itu saya punya pengen sebenarnya untuk ikut jadi volunteer juga, karena berdasarkan penuturan teman-teman yang pernah saya temui di Lumajang itu, teman-teman relawan bilang kalau sebenarnya RSTKA juga membuka volunteer gitu. Jadi saya pengen. Lah kemudian waktu pengen daftar, kebetulan ditawari sama Kaprodi kami, Dr. Arif, itu untuk mengikuti pengabdian masyarakat bersama RSTKA. Nah dari situ saya ingin gabung juga karena ingin merasakan bagaimana sih rasanya menjadi volunteer agak jauh dari rumah. Yang perlu disiapkan itu administrasi dari kampus sih. Kalau untuk keperluan pribadi ya standar aja kebutuhan di sana. Tapi yang paling saya utamakan dalam diri saya sendiri utamanya itu semangat. Saya karena memang saya suka bepergian dan saya memang bertekad pengen mengetahui bagaimana sih di Indonesia ini sebenarnya, ada apa aja di sini di Indonesia itu. Jadi meskipun gelombang tinggi waktu itu sebenarnya saya tahu kalau itu ada potensi bahaya juga, tapi saya tetap menikmati, saya enjoy meskipun gelombangnya tinggi. Saya pikir saya nggak akan mungkin mendapatkan ini untuk yang kedua kalinya, ataupun saya bisa mendapatkan lagi, tapi pasti berbeda lagi nanti ceritanya. Jadi itu persiapan saya itu tetap semangat meskipun pulangnya saya tapi tetap itu benar-benar pengalaman yang sangat menyenangkan karena di sana saya belajar banyak hal. Indonesia itu beneran unik. Jadi kalau ada orang teman-teman yang punya pikiran aku pengen pindah negara, aku pengen ini karena Indonesia berantakan, entah itu kesehatannya, ekonominya ataupun apa itu, tapi sebenarnya itulah letak keunikan dari Indonesia itu sendiri. Jadi semakin saya pergi jauh kemarin tuh perasaan cinta saya terhadap Indonesia itu semakin tinggi ya. Iya, karena meskipun dari banyaknya semerawut itu ya, tapi disitulah justru letak keunikan dari Indonesia itu sendiri. Kita jadi belajar semakin banyak hal dari situ. Untuk suka duka, saya rasa di sana saya suka terus, nggak ada dukanya. Paling dukanya kemarin agak kaget karena tiba-tiba keracunan makanan itu, jadi sempat diinfus juga. Itu yang bikin saya agak kaget, jadi pulang dengan kondisi lemes. Tapi yang biasanya saya suka jalan-jalan di kapal kan, penasaran ini ada ruangan apa gitu. Nah hari itu saya diem saja sampai dikatain tuh kan akhirnya bisa diem, dari kemarin jalan mulu gitu. Jadi kalau di sana saya selalu senang sih.